Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Creeper, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel DJ Stories. Nah, kisah kali ini saya bawakan dari Mbak Nindi yang ditulis pada akun Twitter beliau bernama @halonindi. Dan bagi Sobat Creeper ingin sambang langsung tulisan beliau, silahkan klik link yang telah saya cantumkan pada kolom deskripsi beserta link IG beliau juga ya. Sebelum saya lanjut ke cerita, sekedar mengingatkan, suka dengan cerita yang saya bawakan, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan share. Merupakan bentuk support agar channel ini terus berkembang, sehingga saya lebih bersemangat lagi dalam membawakan cerita. Serta tidak lupa tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi update koleksi kisah-kisah terbaru kami. Namun jika banyak ketidaksempurnaan pada video ini, kalian dapat tulis kritik saran pada kolom komentar di bawah. Tidak usah berlama-lama lagi, kita lanjut ke cerita. Cerita ini dimulai ketika 2 tahun lalu Via dan keluarga pindah. Ayahnya memutuskan untuk membeli rumah karena mengingat kontrakan sebelumnya kecil, hanya memiliki 1 kamar. Nah, rumah yang baru dibeli ini memiliki 2 kamar tidur. Via sudah dewasa, jadi udah seharusnya memiliki kamar tidur sendiri. Letak rumahnya dekat gunung di Tasikmalaya, di mana memang rumahnya dikelilingi oleh sawah yang memang selalu ramai pada siang hari. Ya, ramai karena letaknya persis di sebelah jalan utama dan seberangnya ada hamparan sawah yang begitu lebarnya. Bagian belakang rumah ada sebuah pekarangan yang memang sangat sepi. Malam pertama di rumah itu Via tidur sendiri karena Iza, adiknya, masih ingin tidur bersama ibu dan ayahnya. Malam itu Via terbangun karena mendengar sayup-sayup dari ruang tengah, ada yang memanggil namanya. Suaranya asing di telinganya. Via ketakutan dan berusaha memejamkan mata, sembunyi di balik selimut sampai ketiduran. Saat siang hari, Via dan Iza sedang menonton TV. Via sedikit tidak nyaman sebenarnya dengan rumah barunya itu. Tiba-tiba, Via ke ruang tamu menemui ibunya, sedangkan ayahnya masih sibuk bekerja. Beberapa saat setelah Via pergi, secara tiba-tiba Iza, adiknya yang saat itu duduk di kelas 1 SD, berteriak dengan sangat keras. Sontak ibunya yang ada di ruang tamu berlari menuju Iza. "Kenapa, adik? Kenapa teriak?" tanya ibunya. "Itu mah, ada orang hitam melotot melambai-lambai, pakai baju putih, ngeliatin terus. Dedek takut mah." "Di mana, adik?" "Gak ada. Itu di pohon jambu." Jadi posisi ruang tengah dan pohon jambu itu hanya dipisahkan oleh tembok dan jendela yang cukup besar. Sesaat setelah Iza mengatakan di pohon jambu, ibunya langsung mengecek jendela yang memang langsung terlihat pohon jambunya. "Mana, Dek? Gak ada apa-apa kok," sangkal ibunya. Iza hanya diam dan tak berbicara apapun. Beberapa hari setelahnya, Iza sedang bermain batu di dekat sawah di seberang jalan. Kebiasaan ibunya adalah memandikan anaknya sebelum jam 4 sore, dan waktu itu menunjukkan pukul 3:30 saat itu. "Dek, pulang, mandi dulu ayo," teriak ibunya dari teras rumah.
Nanti mah, Dedek lagi mainan sama temen Dedek, jawab Iza dengan polosnya. Hah? Nih anak? Temen? Iza kan lagi sendirian, gumam ibunya. Via, tolong Dek Iza ajak pulang dulu, suruh mandi, teriak ibunya ke Via yang posisinya memang sedang dalam rumah. Iya mah, jawab Via sambil berjalan ke teras untuk memanggil Iza. Dedek, ayo pulang mandi dulu, teriak Via sesaat sampai di teras rumah. Dengan berlari, Iza menghampiri kakaknya dan berbisik. Sebentar kakak, Dedek lagi mainan sama temen Dedek. Saat melihat ke seberang jalan, Via tak melihat apapun di sana. Dengan santai, Via bertanya lagi, mana temennya? Gak ada gitu kok. Ada Teteh, cuma dia maunya main sama Dedek. Dengan bingung, Via menyuruh adiknya memanggil kedua temannya. Coba panggil, terus tanyain rumahnya di mana. Dengan wajah sumringah, Iza melambaikan tangan ke arah sawah yang tidak ada siapapun di sana. Rumah kalian di mana? Iza tampak berbicara sendiri. Kalian? Gak cuma satu dong, gumam Via. Jalan C mah, dua-duanya cantik lagi. Coba Dedek bisa cantik kayak mereka ya. Perlu diketahui, jalan itu hanya ada TPU di sana, dan hanya ada beberapa rumah. Udah Dek ya mainnya, temenmu suruh pulang dulu, besok baru main lagi, kata Via dengan nada yang sedikit takut. Udah kalian pulang dulu, aku mau mandi dulu, ucap Iza kepada temannya itu. Terulang lagi malamnya, Via tidak bisa tidur karena ada yang memanggil-manggil lagi namanya. Via, Via, Via. Seketika jantungnya berdebar keringat dingin sambil berusaha memejamkan mata agar tertidur seperti malam sebelumnya. Namun kali ini dia bangun karena mendengar suara ayahnya. Dan benar saja, tepat jam 2 pagi yang notabene-nya hari esok setelah sekarang. Iza sedang tidur bersama ibu dan ayahnya. Tiba-tiba bangun dan membuka kunci pintu depan. Sontak ibu dan ayahnya langsung bangun mengikuti Iza. Dedek ngapain? Tanya ayahnya. Itu Dedek udah ditunggu sama temen Dedek yang tadi siang, jawab Iza dengan polosnya. Ayahnya langsung menutup pintu karena tidak melihat siapa-siapa di sana. Langsung membentak Iza. Main apaan sih? Udah malam main terus. Iza menangis karena dibentak ayahnya dan karena tidak bisa bertemu dengan kawannya itu. Pada akhirnya Via minta diadakan pengajian di rumah. Via cerita ke ayahnya tiap malam gak bisa tidur karena seringkali ada yang manggil-manggil namanya. Kak, itu teman aku mau ngajak main kakak, saut Iza. Semua bengong dan malam itu mereka tidur berempat di kamar belakang. Karena tiap malam tidur dempet-dempetan, akhirnya orang tuanya memutuskan untuk mengadakan pengajian. Setelah diadakan pengajian, gangguan manggil-manggil tengah malam jadi nggak ada. Iza pun berani tidur berdua dengan Via di kamar depan. Namun teror itu belum berakhir. Ceritanya tibalah libur panjang. Akhirnya mereka berdua, Via dan Iza, meminta kepada ibunya dikirim ke rumah nenek untuk berlibur menginap di sana beberapa hari. Sebenarnya pun rumah neneknya dikelilingi oleh pekarangan yang memang cukup menyeramkan. Saat sedang makan di depan teras berdua dengan Via, Iza berulah lagi. Di teras di mana ada pohon belimbing, Iza kembali berbisik ke Via. Kak, ada orang tinggi besar, hitam lagi,
itu di pohon belimbing?" Sontak Via kaget sekaligus takut, lalu membawa Iza ke dalam rumah untuk diamankan dari mereka. Dalam tanda kutip, anak kecil emang masih polos, dan ini masih lanjut loh. Ada sebuah kejadian lagi, dan ini menyangkut temanku, sebut saja Dila. Kebetulan Via dan Dila sepupuan, jadi storynya ini ada dua narasumber sekaligus guys. Ya, bertahun-tahun setelah kejadian tersebut, tepatnya lebaran tahun ini, keluarga Via mampir ke rumah Dila untuk sekedar silaturahmi. Yap, Iza yang sudah menduduki kelas 3 SD di sekolahnya kembali membuat ulah. Kali ini di rumah Dila. Saat semua orang sedang bercengkrama, kali ini Iza tiba-tiba menangis. "Kamu kenapa nangis?" tanya ibunya. "Itu mah, Dedek diliatin terus sama mbak-mbak yang di pojok situ." "Mana, gak ada siapa-siapa," saut Dila panik. Karena kamarnya memang di depan hanya berselang satu kamar dengan pintu depan rumahnya. Dan tiba-tiba Iza menangis makin keras, seolah dia tak ingin melihat apa yang dilihatnya. "Kamu kenapa sih kok tambah keras nangisnya?" tanya Dila perlahan. Dan di sini yang menurut saya paling creepy. Iza menjawab pertanyaan Dila dengan sangat serius. "Itu mbak-mbaknya ngeliatin Dedek terus abis ngeliatin dia senyum. Abis itu langsung terbang ke kamar depan itu." "Anjir lah, kamarku di sebelah lagi," kata Dila dalam hati. "Lah, Dek, itu mbaknya jahat apa enggak?" tanya Dila sambil sedikit gemetaran. "Enggak teh, enggak jahat, cuman kadang-kadang jahil," jawab Iza yang sudah tidak menangis lagi. "Anjir, yang bakal dijahilip aku pasti ini." Iza langsung menyarankan agar setiap malam lampu kamar itu dinyalakan, meskipun memang tidak ada orang yang meninggali kamar tersebut. Nah, setelah mendapat saran dari Iza, Dila dan keluarganya memang selalu menyalakan lampu di kamar tersebut. Sampai pada suatu malam, Dila sendiri di rumahnya. Ibunya dinas ke Bandung dan ayahnya pergi bekerja. Tiba-tiba Dila teringat bahwa lampu kamar di sebelah kamarnya belum dinyalakan. Dila menganggap hal itu tidak terlalu wajib dilakukan, dan Dila membiarkan lampunya tetap mati. Saat Dila terbangun dari tidurnya dan melihat jam ponselnya menunjukkan pukul 22:47. Dengan mata sedikit sayu karena baru terbangun dari tidurnya, dia mendengar ada yang mengetuk pintu kamarnya. Padahal memang tidak ada orang di rumahnya selain dia. Dengan sedikit takut, dia membuka pintu kamarnya secara perlahan. Dan kalian tahu apa? Tidak ada siapa-siapa di sana. Dia berusaha memanggil ayahnya, padahal dia tahu tak ada siapapun di sana. Dengan perasaan takut, Dila mengambil jaket dan langsung menemui temannya untuk menginap di rumahnya. Keesokan harinya langsung memanggil kiai untuk membersihkan kamar sebelah. Dan sampai saat ini Dila dan keluarganya tak lupa untuk menyalakan lampu di kamar tersebut. Cerita pun selesai. Begitulah akhir kisah dari tulisan Mbak Nindi. Semoga apa yang ditulis beliau ini dapat memberikan hiburan bagi pecinta kisah-kisah supranatural, serta dapat memberikan poin pembelajaran bagi kita semua. Ambil positifnya, sehat selalu, semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih atas segala atensinya, baik penulis, narasumber, subscriber, maupun pemirsa yang telah mendukung channel ini.
Jangan sungkan untuk selalu memberikan kritik dan saran agar kami dapat mengevaluasi dari segala bentuk kesalahan. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Creeper.